Pernah dengar sebutan Belanda Depok? Mungkin mendengar sebutan ini yang terlintas wajah-wajah blasteran. Tapi nyatanya, Belanda Depok sebagian besar merupakan orang-orang yang keturunan Indonesia asli. Mereka ada yang keturunan dari Bali, Nusa Tenggara Timur, Makassar, Sulawesi, juga Maluku. Nah, yang membedakan, mereka memiliki nama-nama fam atau nama belakang. Tak ketinggalan, mereka juga diajarkan untuk berperilaku sebagai seorang Kristen Protestan taat. Acara makan itu belum dimulai kalau kita belum lengkap. Kita nggak akan datang ke meja makan sebelum meja makannya itu ditata. Ya, dalam bahasa Belanda waktu itu tafeldekken. Ya. Dan pasti diawali dengan doa. Ya. Ya. Kepala keluarga yang berdoa untuk makan. Nah, kemudian selama kita makan nggak boleh ada yang bicara. Kalau pagi hari sarapan gitu akan diawali dengan pembacaan Alkitab. Adik-adik dari kakak saya itu kita bisa berbahasa Belanda karena di rumah menggunakan dua bahasa. Ketika kaum Depok itu bisa berbahasa Belanda, fasih berbahasa Belanda, baca tulis, mereka itu dapat dengan mudah pada waktu itu memperoleh pekerjaan di Batavia. Namun sejak dulu, Belanda Depok memiliki stigma tersendiri. Seringkali stigma ini merugikan mereka. Beberapa peristiwa kelam seperti pengusiran, penyiksaan, hingga pembunuhan pernah mereka alami. Salah satu sejarah kelam tersebut adalah peristiwa Gedoran Depok yang terjadi pada 11 Oktober 1945. Kalau Gedoran Depok itu kan sebenarnya konteksnya ketika zaman Hindia Belanda kan Depok ini jadi tanah yang berdiri sendiri ya. Walaupun itu dikuasai oleh budak-budaknya Kastelen, tapi pemerintah Hindia Belanda waktu itu tidak mau mengakui tanah itu dikuasai oleh budak itu. Jadi dikuasai oleh Anthony Kastelen jadi ahli waris itu. Setelah itu berpindahnya penjajahan Belanda ke Jepang, Jepang tetap mengakui Depok sebagai wilayah tersendiri dengan pemerintahan sendiri. Jadi ketika proklamasi Depok ini kan tidak atau belum mengakui kemerdekaan Indonesia secara utuh. Nah, itulah yang memicu beberapa tentara ataupun laskar-laskar pemuda untuk melakukan serangan ke Depok dengan alasan mengambil alih wilayah partikelir yang pernah dibentuk oleh Cornelis Kastelen waktu itu. Karena waktu itu kan gini mindsetnya, kita kan baru lepas dari penjajahan Belanda. Jadi segala sesuatu yang berbau dengan kolonialisme, dengan penjajahan Belanda itu akan ditumpas habis, termasuk suku-suku atau orang-orang yang identik dengan penjajahan Belanda atau pernah makmur atau diuntungkan di zaman pemerintahan Belanda. Karena waktu itu kan gini, orang-orang Depok itu lebih maju dari pribumi pada umumnya. Jadi mindset mindset pemuda waktu itu menganggap bahwa orang-orang Depok ini pro Belanda. Jadi ada istilah Belanda Depok. Kalau yang sebutan yang benar itu sebenarnya kaum Depok ya. Jadi orang yang paling dikenal dalam peristiwa Gedoran Depok dan pembantaian ratusan atau ribuan orang di situ waktu itu adalah Margonda, yaitu di jalan yang paling besar ya di Depok. Kalau versi kami mengapa sih terjadi Gedoran Depok? Itu terutama adalah karena ada social gap. Bahwa kami orang-orang Depok pada waktu itu terus terang keadaan ekonomi kita lebih baik daripada sekitar. Ya.
Tetapi dengan masyarakat desa sekitar juga nggak ada persoalan karena mereka bekerja sama kita. Ya. Kemudian kita memiliki fasilitas yang tidak dimiliki oleh desa-desa lain pada waktu itu. Misalnya kita sudah mendapat aliran listrik. Karena kami kaum Depok banyak bekerja di Batavia, ya. Itu sebabnya timbul stigma bahwa kita itu kaki tangan Belanda segala gitu. Padahal enggak. Kita bekerja di sana karena profesi aja. Berbicara soal Belanda Depok memang tak bisa dipisahkan dari Cornelis Chastelain. Ia adalah orang Belanda yang sempat menjadi pejabat VOC. Pada akhir abad ke-17, dia mengundurkan diri dari VOC dan beralih menjadi tuan tanah di sekitar Batavia. Chastelain membeli banyak lahan tanah termasuk di daerah Depok. Tak hanya itu, ia juga membeli budak-budak dari Bali. Budak-budak ini kemudian ia pekerjakan untuk menggarap lahan pertanian dan perkebunan di Depok. Nah, para budak yang disebut tadi merupakan para Belanda Depok. Jadi Chastelain ini kan ketika pindah ke Depok, dia membawa, selain keluarganya, dia membawa 200 budak. Chastelain dengan para budaknya ini bukan kayak hubungan antara majikan dengan budak gitu loh. Walaupun waktu itu memang budak di abad pertengahan itu memang hal yang normal dan legal kan. Jadi Chastelain ini memperlakukan budak-budaknya kayak bapak angkat dengan anak angkat. Jadi Chastelain ini membawa misi yang lumayan lumayan maju di pemikiran dia waktu itu. Jadi ketika nanti si dia wafat gitu loh, si budaknya itu bisa dibebaskan. Jadi budak yang dibawa itu, kenapa sih kok dibawa budaknya banyak gitu kan? Karena Depok itu perjanjian antara Chastelain dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda waktu itu untuk jadi lahan percobaan perkebunan kayak lada, kakao, jeruk, udah itu banyak buah-buahan juga. Dan umumnya para pejabat VOC waktu itu membeli sebidang tanah yang di tengah-tengahnya akan dibangun sebuah land lease. Jadi mereka itu untuk mengurus wilayah dan rumah yang besar itu harus memerlukan banyak budak waktu itu. Jadi memang waktu itu sebelum meninggal, Chastelain ini sudah membuat rencana ya apa yang akan dia lakukan terhadap ratusan budaknya itu. Jadi itu tertuang dalam surat wasiatnya tanggal 13 Maret 1714. Waktu itu surat wasiat si Chastelain adalah memberikan perubahan status dari budak menjadi orang bebas, tapi dengan syarat menjadi pemeluk agama Kristen. Makanya waktu itu Chastelain dianggap sebagai orang yang menyebarkan agama juga. Kedua, waktu itu memberikan bekal sebagai modal hidup, itu tadi yang tanah itu dibagikan ya sebagai kompensasi ketika ratusan budak itu telah bekerja bersama dia gitu loh. Selain mewarisi tanah, Chastelain juga memberikan 12 marga kepada para budak yang dibawanya untuk tinggal di Depok. Marga ini adalah Bakas, Ishak, Jonathan, Jacob, Joseph, Lun, Lawrence, Leander, Tollens, Sudira, Samuel, dan Zadok. Kalau yang Pak Boy rasain, rasanya jadi Belanda Depok apa Pak? Rasanya saya sih bangga sih ya. Kenapa? Karena saya mengerti bahasa Belanda yang tidak semua orang mengerti ya. Bahkan sampai saat ini juga generasi sekarang banyak yang nggak mengerti bahasa Belanda ya. Saya masih bisa baca artikel-artikel dalam bahasa Belanda gitu. Dan ya, kita mempunyai kelebihan dari orang lain. Ya, disebut Belanda Depok karena itu tadi ya. Mereka kaum Depok
yang warna kulitnya seperti saya, bukan bule, matanya nggak biru, ya. Tapi dalam berkomunikasi itu mereka fasih berbahasa Belanda.